Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau sore hari ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah. Kita akan mulaikan ibadah kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian Kasih dari Sorga. Bapak Sony Rorong akan membuka kita di dalam doa, di dalam ibadah sore hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa terima kasih kalau pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami tahu ini semua berkat kasih, kemurahan, pemeliharaan, dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami sore hari ini. Setiap pujian, kesaksian, terutama kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan.
kiranya Engkau memberkati, urapi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hadirat Allah, sehingga kami boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita bersyukur sore hari ini kita ada di rumah Tuhan. Penuh dengan sukacita kita akan memuji nama Tuhan. Haleluya bagi Yesus. bagi Yesus. Haleluya bagi Yesus. Puji Tuhan. Pujian yang kedua kita akan nyanyikan. Ini karangan dari Bapak Gembala ya. 2 tahun yang lalu kata-kata ini sepertinya nggak ada artinya. Tapi sesudah kita mengalami pandemi saat ini, karena Yesus aku hidup.
baris yang lain, orang dunia penuh duka, kecemasan tiada henti. Dan hari ini kita mengalami kecemasan yang tiada henti. Ya, Tuhan sudah kasih nyanyian ini kepada Bapak Gembala untuk kita naikkan kepada Tuhan. Kita angkat pujian, karena Yesus aku hidup. Kita berdiri sama-sama. Dari Tuhan semua berkat tidak pernah Dia meninggalkanmu. Aku rindu hari ini memujimu. Orang dunia penuh duka, kecemasan tiada henti, tapi aku tak pernah kecewa, karena Yesus hari ini bersamaku. Aku mau menyembahmu, aku suka memujimu, aku rindu muliakan namamu. Aku mau, aku suka menyembahmu, karena Yesus aku hidup. Dari Tuhan semua berkat tidak pernah Dia meninggalkanku. Aku rindu hari ini memujimu. Orang dunia penuh duka, orang dunia penuh duka, kecemasan tiada henti, tapi aku tak pernah kecewa, karena Yesus hari ini bersamaku. Aku mau menyembahmu, aku suka memujimu, aku rindu muliakan namamu. Aku mau, aku suka menyembahmu. Aku mau menyembahmu, aku suka memujimu, aku rindu muliakan namamu. Aku mau, aku suka menyembah. Aku mau, aku suka. Aku mau, aku suka menyembahmu. Aku mau, aku suka menyembahmu. Berikan pujian untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Saya buka ruang kesaksian bagi saudara yang rindu menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya persilakan tampil ke depan.
Tuhan sudah menolong kita sepanjang tahun ini. Tuhan sudah memberkati kita sepanjang tahun ini. Saksikan buat kemuliaan nama Tuhan. Belum ada? Kita angkat pujian dulu. Karena ye ever, dia lahir untuk kita. Ya, puji Tuhan. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita semua. Dia Yesus tobat kita, dia itu Allah kita, dia Raja di atas. Kita sama-sama berdiri lagi. Lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita semua. Dia itu Tuhan kita, dia itu Allah kita, dia Raja di atas segalanya. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Haleluya, dia Yesus sobat kita, dia Yesus Tuhan kita, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kita. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita semua. Dia itu Tuhan kita, dia itu Allah kita, dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Haleluya, dia Yesus sobat kita, dia Yesus Tuhan kita, sang penebus juru selamat dunia. Kaum wanita saja, kaum wanita saja. Dialah kaum wanita. Kaum wanita. Kaum pria, ayo kaum pria nyanyi. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita semua. Dia itu Tuhan kita, dia itu Allah kita, dia Raja di atas segala raja.
Haleluya, silakan duduk. Ada yang rindu bersaksi? Silakan. Selamat sore, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sore ini saya akan menyaksikan betapa Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan saya pribadi, Tuhan bersama dengan keluarga. Secara manusia kadang saya berpikir kayaknya saya tidak mampu, tapi pertolongan Tuhan begitu dahsyat, selalu menolong menopang kehidupan saya sampai sekarang ini. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk saudara-saudara yang ada di GPDI, Ibu Gembala, Tante Amin, Aan, Pak, semuanya yang sudah mendukung saya sampai sekarang ini, sampai saya bisa kuat berdiri. Saya cuma percaya dan yakin semuanya karena Tuhan Yesus yang itu baik ya. Tuhan Yesus yang selalu menopang, menolong kehidupan saya sampai sekarang ini. Saya hanya bisa mengucap syukur dan terima kasih bahwa bersama dengan Tuhan segala sesuatu yang dapat kita lewati, apapun itu masalah persoalan kita, kalau kita bersandar dan pasrah, Tuhan pasti menolong. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Haleluya. Puji Tuhan, silakan. Selamat sore, saudara. Mau menyaksikan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang boleh berlaku dalam kehidupan saya. Dalam kehidupan saya yang tidak pernah meninggalkan saya sendiri, tidak membiarkan saya berjuang sendiri. Nyata pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau saya renungkan tanggal 26 yang akan datang, saya menjalani kehidupan sendiri karena adik saya meninggalkan saya 5 tahun. Tetapi saya bersyukur, berterima kasih Tuhan itu baik-baik dalam kehidupan saya, memelihara, tidak membiarkan sendiri. Boleh rasakan penyertaan Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan saya. Dalam usaha yang kami kerjakan pun Tuhan yang selalu menolong, yang menggerakkan pembeli-pembeli boleh berbelanja. Ada saya saat ini melalui online begitu banyak, ya, apapun yang mau ada. Tetapi saya tidak melalui itu, hanya Tuhan yang menggerakkan. Amin. Ternyata tadi kemarin pagi juga jam 3 ada Cinci yang telepon. Cinci, kenapa telepon pagi gini? Saya tidak bisa tidur, jadi menelepon mau ingat Hakim dan mau pesan, cukup banyak memesan pada saya. Saya berterima kasih, khususnya juga keluarga Bapak Haryandi kalau tidak ke luar kota selalu tiap minggu membeli masakan saya. Saya berterima kasih karena Tuhan itu yang menggerakkan setiap pembeli boleh, sehingga pekerjaan saya, usaha saya tetap boleh berjalan. Amen. Saya syukuri semua itu. Saya ada sebagaimana saya ada hingga saat ini. Ini semua hanya berkat kasih Tuhan yang melindungi, yang memelihara, yang menyukupkan dalam kehidupan saya. Terima kasih, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Inilah Haleluya. kesaksian saya. Masih ada saudara? Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Selamat sore, selamat kita berbakti lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau mengucap syukur sama kebaikan Tuhan selama hidup saya gitu. Tepatnya bulan lalu saya boleh diwisuda gitu, itu semua karena berkat anugerah Tuhan, dan saya juga boleh diwisuda secara offline gitu. Teman-teman yang lain mungkin semua wisudanya di rumah atau ya benar-benar mindahin toganya itu sama orang tua atau sama saudaranya, tapi saya boleh melaksanakannya di kampus gitu, sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, mungkin hal yang cukup sulit gitu untuk saya, misalnya bisa diwisuda secara offline, tapi Tuhan dengan segala kemurahannya boleh mengizinkan saya untuk
di wisuda secara offline, dan saya juga boleh menerima penghargaan sebagai salah satu mahasiswa yang aktif gitu di kampus. Waktu awal kuliah sih saya pikir, saya bisa nggak ya jadi mahasiswa yang aktif gitu, saya bisa nggak ya dapat komunitas yang baik dan segala macam gitu. Tapi Tuhan boleh kasih sesuatu gitu dimana saya boleh jadi seorang mahasiswa yang aktif di kampus, saya boleh dapat komunitas yang baik gitu. Di Bandung saya boleh ikut salah satu komunitas yaitu Yabes Ministry gitu yang boleh menguatkan saya, boleh membimbing saya selama saya kuliah di sana sehingga saya boleh tetap ada di jalur Tuhan kayak gitu. Terus yang kedua, saya mau bersyukur sama Tuhan kalau misalnya di bulan lalu juga saya boleh diterima pekerjaan kayak gitu. Kita tahu semua bahwa di tengah kondisi seperti ini cukup sulit buat kita untuk mendapatkan pekerjaan gitu, karena banyak orang-orang malah di PHK dan segala macam kayak gitu. Saya pun berpikir gimana caranya saya bisa dapat pekerjaan gitu, sedangkan kan tahun ini saya lulus gitu, saya juga harus menghasilkan sesuatu gitu, tapi kondisi seperti tidak memungkinkan gitu. Tapi Tuhan dengan sangat baiknya memberikan saya pekerjaan bahkan sebelum saya di wisuda gitu. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Kalau tanpa pertolongan Tuhan, kalau tanpa seizinnya Tuhan, saya nggak mungkin bisa di wisuda online, bisa mendapatkan pekerjaan kayak gitu. Itu semua karena pertolongan Tuhan, karena berkat anugerah Tuhan. Sekian dari saya, semoga menjadi berkat. Haleluya. Haleluya. Kita bisa menyaksikan kalau anak-anak Tuhan yang setia, Tuhan pasti berkati. Kita angkat pujian Immanuel. Kita sama-sama bangkit berdiri. Jalan tanpa tujuan, ku hidup tanpa pegangan sampai Yesus menghampiri. Ku ada dalam dunia, dulu ku rasa sangat kecewa sampai Yesus menemaniku. Immanuel, Tuhan serta kita. Immanuel, Tuhan dekat kita. Immanuel, Dia selalu beserta kita. Mengalirlah di dalam hatiku, mengalirlah dalam pikiranku, mengalirlah kasih abadi Immanuel. Ku jalan tanpa tujuan, dulu ku hidup tanpa pegangan sampai Yesus menghampiriku. Ku ada dalam dunia, ku rasa sangat kecewa sampai Yesus menemaniku. Immanuel, Immanuel, Tuhan serta kita. Immanuel, Tuhan dekat kita. Immanuel, Dia selalu beserta kita. Mengalirlah di dalam hatiku, mengalirlah dalam pikiranku, mengalirlah kasih abadi Immanuel. Immanuel, Tuhan serta kita. Immanuel, Tuhan dekat kita. Immanuel, Dia selalu beserta kita. Mengalirlah di dalam hatiku, mengalirlah dalam pikiranku, mengalirlah kasih abadi Immanuel. Mengalirlah kasih abadi Immanuel. Mengalirlah kasih abadi Immanuel.
Puji Tuhan saudara, kita sudah memuji Tuhan, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita bersyukur kalau sore hari ini kita masih bisa mendengar firman Tuhan langsung. Itu semua karena Tuhan yang mengasihi kita. Kita angkat pujian, betapa hebat kuasanya bagi kita.
saudara-saudaraku, kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, kalau kami boleh merasakan hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Dan kami yakin pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya Tuhan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Boleh melingkupi kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang ada persoalan Tuhan dibukakan jalan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin firman-Mu akan merubah segala-galanya Tuhan, yang tidak baik menjadi baik. Yang sakit dipulihkan, inilah yang menjadi keyakinan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Inilah yang menjadi doa kami, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Herlina, Ibu Pendeta Herlina. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pada sore hari ini kita semua dapat menikmati berkat firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk saya membawakan berita firman Tuhan pada sore hari ini dengan tema Yesus Terang Hidup. Nah, sama-sama kita akan membaca Alkitab di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 12. Ya, kita baca bersama 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap makhluk hidup di dunia ini memerlukan terang. Ya. Kalau saya memperhatikan tumbuh-tumbuhan saja, dia membutuhkan terang atau cahaya dari sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Nah, ketika dia berproses, maka dia melepaskan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia, ya. Dan dia menyerap karbon dioksida yang kita keluarkan. Ya. Nah, saya berpikir kalau seandainya tumbuh-tumbuhan itu tidak mendapatkan sinar matahari, ya, kegelapan meliputi, ya, tidak ada satupun dari tumbuh-tumbuhan itu yang terkena sinar matahari, tentunya, saudara, akan terjadi satu mata rantai yang putus, ya, di mana kita mungkin akan kekurangan oksigen, ya, karena tidak ada yang dikeluarkan oleh hasil fotosintesis daripada tumbuh-tumbuhan tersebut. Dan lama-kelamaan mungkin tumbuh-tumbuhan tersebut akan mati, dan kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan yang dapat kita makan, manusia ataupun hewan pun dapat mati. Jadi dengan kehidupan sehari-hari yang kita lihat tentang kebutuhan manusia, kebutuhan makhluk hidup itu akan terang, berarti kita mendapatkan di sini bahwa setiap manusia, ya, membutuhkan terang. Jadi terang itu merupakan sebuah kebutuhan yang vital di dalam setiap kehidupan manusia. Dan pada sore hari ini kita mendapati firman Tuhan dengan tema dikatakan bahwa Yesus adalah terang hidup. Dan firman Tuhan katakan di sini, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Berarti saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini, setiap orang-orang yang mengikut Yesus sudah mendapatkan jaminan dari Tuhan bahwa dia pasti memiliki terang hidup. Ya. Sekali lagi, setiap orang yang mengikut Yesus sudah dijamin oleh Tuhan, dia pasti memiliki terang hidup.
Karena firman Tuhan yang katakan barang siapa mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Terang yang menjadi kebutuhan vital setiap manusia. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat pasal 8 ayat 20 ini, kata mengikut di sana menggunakan kata akolouteo. Kata akolouteo ini artinya adalah sepatutnya jalan yang sama dengan Yesus sebagai murid ataupun sebagai sahabat. Kalau kita ingin melihat terang hidup itu yang berasal dari Yesus menjadi milik kita, kita harus belajar menjadi pengikut Yesus. Pengikut Yesus yang seperti apa? Pengikut Yesus yang membawa diri kita berada pada jalan yang sama dengan Yesus. Dan kita mengambil posisi, mengambil status sebagai murid, sebagai sahabat daripada Tuhan Yesus. Karena di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, saya ingat di sana dikatakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi sahabat. Ya. Tuhan telah menyebut kita sebagai sahabat ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sekarang kita perlu berjalan pada jalan yang sama, bersama-sama dengan Tuhan. Barulah kita akan menikmati apa sih terang hidup itu. Seberapa dahsyatnya, seberapa ajaibnya terang hidup yang sudah Yesus berikan. Tetapi ketika kita tidak berjalan di jalan yang sama dengan Yesus sebagai murid dan sahabat Yesus, Dia berkata, aku terang dunia. Tapi kita tidak pernah mengalami betapa ajaibnya terang yang ada di dalam Yesus Kristus tersebut. Kenapa? Karena kita keluar daripada jalan yang Tuhan tentukan untuk kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika penulis ini menggunakan kata akolouteu di dalam Yohanes pasal 8 ayat 20 ini, karena pada waktu itu, saudara, orang-orang Yahudi, ya, mereka itu berada pada jalan yang berbeda dengan Yesus. Mereka memiliki cara hidup dan cara pandang yang berbeda dengan Yesus. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus menggunakan kata akolouteu. Karena mereka tidak memiliki prinsip yang sama dengan Yesus. Mereka tidak memiliki cara hidup yang sama dengan Yesus. Itu sebabnya dikatakan Yesus berkata kepada orang banyak pada waktu itu, barang siapa mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Barang siapa yang sejalan dengan Yesus, dia pasti mempunyai terang hidup. Dan pada waktu itu orang-orang Yahudi juga merupakan orang-orang yang beroposisi dengan Yesus. Mereka menjadi musuh Yesus. Ya, mereka tidak suka kepada Yesus. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi memusuhi Yesus. Mereka tidak menjadi murid Yesus dan mereka tidak menjadi sahabat Yesus. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Mesias yang dijanjikan dan dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Bahkan mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Ketika apa? Ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi mereka begitu marah. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Itu sebabnya di dalam pasal 8 ayat 20 ini dia berkata, barang siapa mengikut aku, akolouteu. Dia menggunakan kata ini sepatutnya. Sepatutnya itu berarti sudah selayaknya. Begitu. Ya. Untuk kita bisa memiliki terang hidup, untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu bisa menikmati terang hidup yang ajaib itu, sudah selayaknya, sudah sepatutnya ada pada jalan yang sama dengan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak ada pada jalan yang sama. Tuhan maunya kita melakukan ini, tapi kita melakukan seperti apa yang dipandang baik oleh kita. Akhirnya kita tidak menikmati apa artinya terang hidup yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita juga melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 20a, ya, kita lihat di sana, saudara, kita baca. Dikatakan di sana, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Nah, ketika Tuhan Yesus
mengatakan, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi ia akan memiliki terang hidup. Menimbulkan kontroversi dari orang-orang Yahudi, khususnya ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Yesus kemudian mulai berdialog dengan mereka, dan percakapan, dialog, ajaran Yesus tersebut itu dikatakannya di dekat perbendaharaan di Bait Allah. Ini lokasi yang tepat, bukan karena semata-mata di Bait Allah. Sudah pasti berita firman ketika diberitakan di Bait Allah itu sesuatu hal yang memang sudah seyogianya seperti itu. Tetapi lihat saudara, ternyata lokasi tempat di mana Yesus mengatakan, aku terang dunia kepada orang-orang Yahudi, kepada orang banyak pada waktu itu, merupakan lokasi yang tepat. Mari kita lihat di mana ketepatannya. Saudara, kalau saya melihat tentang denah dari Bait Allah pada masa Yesus hidup, saudara bisa lihat di sana, kita mendapati di sana ada yang disebut dengan ruang Maha Kudus. Sama seperti halnya tabernakel Musa. Ada ruang Maha Kudus, tempat peti perjanjian itu ada. Kemudian lebih maju ke depan ada ruang kudus. Ada 3 perkakas di sana. Ya, kemudian keluar daripada ruang kudus ada yang disebut dengan halaman. Ya, nah, tetapi ketika Yesus berkata-kata tentang akulah terang dunia, itu dikatakannya di pelataran luar yang disebut dengan court of the woman. Ya, mengapa disebut dengan court of the woman? Karena pelataran luar tersebut itu menjadi bagian terakhir, lokasi terakhir yang boleh dimasuki oleh wanita. Jadi halaman Bait Allah ya yang diberi tanda merah itu tidak boleh wanita masuk. Hanya yang ada di bagian yang saya beri tanda warna hijau. Hanya sampai di situ para wanita itu boleh masuk. Berarti kalau kita lihat Yesus mengatakan akulah terang dunia itu ada di sana. Dikatakan di perbendaharaan. Karena kalau saudara lihat di dalam peta tersebut kita melihat di pojok-pojok di situ ada 4 kotak. Itu menggambarkan tentang ruang-ruang yang ada di pelataran luar. Kalau saudara ingat tentang kisah Tuhan Yesus membersihkan Bait Allah, itu juga adanya di pelataran luar situ. Di situ ada 4 ruang. Ada ruang untuk orang-orang kusta yang telah disembuhkan. Dan mereka harus membasuh dirinya, memberikan korban di sana. Kemudian juga ada orang-orang yang telah menyelesaikan nasir ya. Sebagai anak nasir, sebagai orang nasir, harus memotong rambut pun di salah satu ruang di sana. Lalu memberikan korban di sana. Kemudian ada ruang kayu, di mana kayu-kayu dipersiapkan di sana untuk apa? Untuk dipakai menjadi membakar korban bakaran di halaman Bait Allah. Dan yang satunya itulah yang disebut dengan perbendaharaan. Ada 13 peti di sana, saudara. Sehingga mengapa ada 13 peti? Orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka memberikan shikal kudus yang wajib diberikan oleh setiap orang Yahudi yang berusia 20 tahun ke atas. Dan Yesus ketika dia berkata, akulah terang dunia. Dia ada di situ saudara posisinya. Kenapa sampai ada di situ? Yang pertama saudara yang dikasih Tuhan, yang tempat itu adalah tempat di mana laki dan perempuan bisa ada di situ. Bahkan orang-orang non-Yahudi ya saudara itu ada di pinggir daripada pelataran luar tersebut. Jadi di sana ada sebuah pagar, di luarnya itu yang disebut dengan sorek ya. Soreknya itu adalah tempat di mana orang-orang non-Yahudi ada. Berarti kalau saya lihat di sini ketika Yesus berkata akulah terang dunia, berita itu merupakan berita yang sampai ke seluruh kalangan. Baik laki-laki, baik perempuan, baik orang Yahudi, baik orang non-Yahudi. Karena dia memperkenalkan dirinya bukan sebagai aku terang bagi orang Yahudi, tidak. Dia katakan aku terang dunia. Berarti orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, laki dan perempuan siapapun, mereka dapat menikmati Yesus. Berita tentang Yesus adalah terang dunia. Saudara, kalau saya lihat secara bangunan bentuknya seperti ini ya. Nah,
Ini bentuknya, temple treasury, ya. Di sana adalah tempat di mana ada perbendaharaan bait suci, ya. Karena semua orang Yahudi memberikan persembahannya itu di sana. Nah, saudara, selain kondisi seperti itu ya, para wanita ada di situ. Di sana saudara bisa melihat ada bagian yang disebut dengan satu paling samping sekali. Nah, itu tempat batas orang-orang non-Yahudi boleh ada. Orang-orang non-Yahudi tidak boleh masuk sampai ke temple treasury sekalipun. Jadi adanya di luar. Tetapi Yesus itu ada di situ. Dan dia memberitakan, aku terang dunia. Aku terang bagi semua orang yang ada di dunia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Dan ternyata di the moment ini juga, saudara, di situ di pelataran luar ada 4 lampu. Ya, 4 lampu emas yang dinyalakan. Ya. Dan pada waktu hari raya Pondok Daun, maka lampu ini akan dinyalakan selama 7 hari. Lampu itu dinyalakan. Ya, itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Ya, pada waktu itu adalah hari raya Pondok Daun. Mari kita lihat ayatnya di dalam Yohanes pasal 7 ayat 2. Yohanes pasal 7 ayat 2. Ya, kita baca, saudara, saya akan baca buat saudara 2-3. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Pasal 8 ayat 20 tadi, itu masih kelanjutan dari pasal 7 tadi. Jadi pada waktu itu merupakan hari raya Pondok Daun. Lampu yang ada di pelataran luar itu menyala 7 hari dan tidak boleh dipadamkan. Dan hari raya itu menggambarkan tentang hari raya Pondok Daun itu adalah hari raya yang diperingati oleh bangsa Israel untuk mengingat perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun dalam pimpinan Tuhan. Pada hari raya itu, mungkin ada gambarnya di slide 10 ya, tadi saya loncat di slide 10. Nah, dalam perjalanan ini saudara, bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Sehingga ketika Yesus berbicara, akulah terang dunia, bukan hanya lokasinya saja yang tepat, tetapi momennya juga tepat, saudara. Ya. Ini khusus tentunya bagi orang Yahudi yang merayakan hari raya Pondok Daun. Tadi dia beritakan itu kepada semua. Tetapi sekarang secara khusus ketika dia berkata akulah terang dunia di hari raya Pondok Daun, mereka teringat bagaimana Tuhan itu memimpin perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api. Ya, di dalam pasal 13 ayat 21 dikatakan di sana Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka jalan, dan pada waktu malam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang ataupun malam. Karena ada tiang awan dan tiang api. Dikatakan dengan tidak beralih, tiang awan itu pada siang hari dan tiang api pada waktu malam berjalan di depan bangsa Israel. Nah, tentunya hari raya Pondok Daun ini mereka teringat ya, betapa hidup mereka itu keberhasilan perjalanan mereka di padang gurun sangat ditentukan oleh tiang awan dan tiang api. Sekarang tiang awan dan tiang api itu sudah tidak menuntun mereka karena mereka sudah ada di tanah Kanaan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Akulah terang, aku yang dapat menuntun mereka. Sama seperti halnya mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Saudara, kalau kita pikirkan seluruh keturunan Yahudi, anak-anak pun harus memahami tentang kisah perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun. Jadi mereka menceritakan kepada anak-anaknya. Pada waktu mereka menceritakan, tentunya mereka melihat bagaimana peran daripada tiang awan dan tiang api ini. Menjadi petunjuk sehingga ketika mereka berjalan di padang gurun mereka tidak tersesat.
menjadi penerang. Sehingga mereka dapat melihat segala sesuatu dengan jelas tanpa keraguan. Mereka melangkah tanpa kompas. Tapi mereka begitu teguh melangkah kepada perjanjian Allah tanah Kanaan. Karena apa? Karena ada tiang awan dan tiang api. Menghangatkan mereka, memberi perteduhan kepada mereka. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan, ketika mereka memperingati ini, mereka akan membuat gubuk-gubuk. Ya, seperti ada gambar di sebelah kanan saya tersebut. Paling ujung, gubuk-gubuk dibangun. Dan mereka menari di sana sambil memegang obor. Ya, mereka bersuka cita, hasil panen mereka dibawa ke pondok-pondok tersebut. Bersuka cita atas pimpinan Tuhan tersebut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya, akulah terang dunia. Dia rindu, dia ingin orang Yahudi memahami tentang kebutuhan akan terang. Ya. Kenapa saudara? Karena pada waktu itu sebenarnya orang-orang Yahudi sedang berada pada zaman gelap. Ya, kalau saya lihat di sana pada masa perjanjian lama itu Allah berfirman. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dikatakan di sana bahwa Allah itu berfirman melalui perantaraan nabi-nabi. Tapi karena bangsa Israel tidak pernah berubah dan tegar tengkuk, akhirnya nabi terakhir yang berfirman adalah Maleaki. Lalu masuklah ke zaman 400 tahun zaman gelap, di mana Allah tidak berfirman, yang disebut dengan zaman intertestamen. Nah, saudara perhatikan, zaman intertestamen itu ditutup dengan hadirnya Yesus, lahirnya Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Nah, ketika dia datang sebagai firman yang menjadi manusia, ternyata tidak semua orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus sebagai Mesias, ya, sebagai firman yang menjadi manusia, sebagai Mesias yang datang sebagai terang. Sehingga berarti mereka yang tidak menerima Yesus, mereka tetap di dalam kegelapan, saudara. Itu sebabnya lah mengapa Tuhan Yesus di dalam Yohanes, di dalam Injil Yohanes, dia memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia. Ya. Saudara, di sana ada 7 perkataan, pernyataan Tuhan di dalam Injil Yohanes. Dia menyatakan dirinya sebagai roti hidup, sebagai terang dunia, sebagai pintu, sebagai gembala yang baik, sebagai kebangkitan dan hidup, sebagai jalan kebenaran dan hidup, dan sebagai pokok anggur yang benar. Itu lingkarannya agak turun ya. Jadi kita lihat di sana yang saya lingkari adalah terang dunia. Saat ini topiknya terang dunia. Jadi kalau kita dapati di sini, Tuhan itu memperkenalkan dirinya. Dia membuka dirinya. Akulah. 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 Nah, mengapa dia menggunakan kata akulah? Istilah akulah itu menggunakan kata dalam bahasa Inggris I am. Atau di dalam bahasa Yunaninya itu ego eimi. Dalam bahasa Yunaninya anihu. Aku ada, akulah dia. Ya. Jadi ketika Tuhan berkata akulah pintu, aku ada sebagai pintu. Akulah dia pintu, akulah dia terang. Nah, saudara perhatikan ternyata penggunaan istilah akulah atau ego eimi khususnya anihu adalah kata atau frasa yang dipakai hanya oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Makanya ketika dia berkata, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, orang-orang Yahudi marah. Dia berpikir, wah kamu menyamakan dirimu dengan Tuhan. Ketika dia menggunakan kata anihu. Marah. Karena menganggap Yesus itu menghujat Allah. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan mempergunakan kata anihu? Karena dia memang ingin menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Kepada Musa dia berkata aku adalah aku. Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa. Tuhan membuka dirinya. Aku adalah aku, anihu. Dan hanya dipakai oleh Tuhan kata anihu ini. Dan kata anihu ini, ego eimi ini yang dipakai Tuhan ketika dia berkata akulah terang dunia. Dengan kata lain saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata akulah terang dunia. Di dalam pasal 8 ayat 12 itu menunjukkan bahwa
Hanya Yesus satu-satunya terang dan tidak ada yang lain. Dia berkata, Anihu, akulah. Hanya satu. Hanya Allah yang boleh mengucapkan kata itu di dalam perjanjian lama. Sehingga dia kasih tahu nih sama orang-orang Yahudi, hanya aku. Ya, akulah satu-satunya terang dan tidak ada yang lain. Kenapa saudara? Yesus mengatakan hal itu. Pada waktu itu orang-orang Yahudi masih menanti-nantikan Mesias. Masih menanti-nantikan terang yang lain yang akan menjadi Mesias bagi mereka. Itu sebabnya Yesus, karena dia adalah Allah, firman yang menjadi manusia. Dia berkata, akulah dia. Akulah Mesias, akulah terang yang engkau tunggu-tunggu. Makanya dia menggunakan kata egoemi, menggunakan kata anihu tersebut, saudara. Dia membuka dirinya, dia menyatakan dirinya, akulah Tuhan yang engkau nanti-nantikan tersebut. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat terang apa yang Yesus berikan kepada kita. Di dalam bahasa Yunani, kata terang di sini menggunakan kata phos. Itu adalah kata benda, kata sifat. Tetapi di dalam kata kerjanya itu menggunakan kata paino. Ya. Kata paino ini memiliki 3 arti, saudara. Kalau kita mau tahu seperti apa sih terang itu, keajaiban terang yang ada pada Yesus itu seperti apa? Kita bisa melihat dari kata kerjanya. Yang pertama artinya adalah menyinari. Kata menyinari ini artinya adalah terang, memberi kemampuan, menangkap dan melihat dengan jelas segala sesuatu. Inilah keajaiban yang terang yang Yesus berikan kepada kita. Terang yang menjadi hidup. Kenapa? Terang yang diberikan oleh Yesus itu adalah terang yang memberi kemampuan. Sehingga kita bisa menangkap dan melihat dengan jelas segala sesuatu yang mungkin tidak bisa terlihat dengan mata jasmani kita. Perjalanan iman, perjalanan spiritual, hal-hal yang belum, hal-hal yang ada di depan kita. Seringkali kita begitu buta. Ya, tetapi dengan terang yang ajaib, dia akan menyinari. Dan sinar terang itu memberi kemampuan kepada kita untuk bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Kalau kita punya masalah, seringkali kita bingung bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Tapi terang yang ajaib itu akan memampukan Anda untuk melihat dan menangkap bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Di mana titik persoalannya? Ketika rohani kita mungkin merasa, wah kok saya jadi seperti ini suam-suam kuku. Terang itu ketika dia datang kepada kita, kita akan melihat dan menangkap dengan jelas. Oh, kamu dari situ mulanya, kenapa kamu sekarang jadi suam-suam kuku? Ayo, kembali lagi, kerjakan lagi dari situ. Terang itu akan menunjukkannya kepada kita. Sehingga segala sesuatu itu akan begitu jelas, ya akan begitu clear di pemandangan mata kita. Yang kedua, keajaiban terang itu juga adalah memanifestasikan. Di sana artinya adalah terang mewujudkan segala sesuatu yang belum nampak. Seperti harapan atau cita-cita. Saya senang kalau saudara baca sama-sama ya. Dari kata memanifestasikan. 2, 3. Memanifestasikan. Terang mewujudkan segala sesuatu yang belum nampak. Seperti harapan, cita-cita. Saudara, ketika terang yang ajaib itu datang dalam hidup kita, terang itu akan memampukan kita. Sehingga dengan kemampuan yang berasal dari terang itu, kita bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Apa yang menjadi cita-cita. Karena di dalam terang itu adalah Allah sendiri. Ya. Saudara tahu kalau kita melihat di Yayasan Kabar Baik, di tempatnya Bapak Gembala kita, di sana dipasang lampu-lampu ya di sepanjang jalannya. Lampu-lampu itu hanya bisa bercahaya kalau ada panas matahari sehingga menyimpan energi matahari. Adalah terang yang bersinar dari lampu-lampu tersebut. Ada daya, ada kekuatan. Kalau kita menampung sinar kemuliaan Tuhan, kalau kita terus memiliki
memiliki hubungan yang intens dengan terang itu. Ada daya yang kita tampung sehingga memiliki sesuatu kemampuan untuk mewujudkan setiap harapan dan cita-cita kita. Ya. Kemudian yang kedua, keajaiban terang itu juga adalah mencerahkan. Mari sama-sama kita baca 2-3. Mencerahkan. Terang memberikan kecerahan bagi kehidupan dan masa depan. Kalau terang itu datang atas hidup kita, kalau kita menerima dia sebagai terang hidup kita, maka masa depan kita itu cerah. Saudara tadi lihat kesaksian-kesaksian. Di masa COVID-19 ini, apa yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Kalau kita terus-menerus membangun hubungan yang intens dengan sumber terang, saudara, kita akan memiliki sebuah daya, sebuah power. Untuk apa? Mewujudkan cita-cita kita, mewujudkan harapan-harapan kita, meraih masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Tetapi kalau hubungan kita tidak intens, kita tidak ada pada jalan yang sama dengan Yesus, ya, tidak menjadi murid dia, tidak menjadi sahabat dia, saudara, kita jauh dari sumber terang. Kita tidak memiliki daya, power untuk bisa apa? Untuk kita bisa mewujudkan segala apa yang kita rindukan, bahkan hal yang impossible sekalipun. Itu benar-benar menjadi impossible, saudara. Kalau apa? Kalau kita jauh dari terang itu. Ya. Karena lihat saudara, kata paino itu berarti menyinari, memanifestasikan dan mencerahkan. Kalau kita menerima terang itu akan bekerja di dalam hidup saudara. Dia akan menyinarimu, dia akan memanifestasikan setiap cita-cita dan harapan-harapanmu yang baik. Dia akan mencerahkan setiap masa depan kita. Itulah terang yang berasal daripada Yesus. Terang yang ajaib. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat, sebagai contoh misalnya Abraham ya saudara. Abraham itu, bagaimana ketiga kata paino ini ada di dalam Abraham ya sebagai contoh. Abraham itu mendengar Injil di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Saya tidak akan baca mengingat waktu. Tetapi saudara, betulkah Abraham mendengar Injil? Ya, Injil itu telah diberitakan kepada Abraham oleh Allah langsung. Di dalam ayat 1-3 ketika Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah. Nah, di dalam ayat yang ketiga itu dikatakan di sana, kan Tuhan berkata, aku akan membuat engkau bangsa yang besar, memberkati engkau dan lain sebagainya. Kemudian Tuhan berkata di bagian terakhir dari ayat 3, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Semua kaum, bukan hanya saja keturunan Abraham secara jasmani, tetapi semua keturunan Yesus Kristus, mereka yang percaya kepada Yesus Kristus disebut sebagai keturunan Abraham dan akan mendapat berkat. Jadi sebenarnya Abraham itu telah mendengar Injil bahwa keselamatan itu akan menjadi bagian seluruh bangsa. Bukan hanya, dan pada waktu itu saudara, ketika Abraham mendengar hal berita daripada Tuhan, di dalam ayat pasal Ibrani pasal 11 ayat 8-9 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ya. Yang pertama, terang itu memberi kemampuan kepada Abraham untuk dia melihat dengan jelas. Ya. Secara mata rohani, secara mata iman. Ibrani katakan di sana, ia berangkat dengan tidak tahu tempat yang ia tuju. Mata jasmaninya tidak melihat tempat yang ia tuju. Tetapi karena dia memiliki terang daripada Tuhan, terang itulah yang memberi kemampuan kepada dia sehingga dia dapat menangkap dengan jelas. Dan saudara lihat, dia terus melangkah di dalam iman. Dan sampailah dia di tanah Kanaan. Ketika dia sampai di tanah Kanaan, saudara, dia tetap hidup di dalam hubungan yang intens dengan Tuhan. Komunikasi yang intens sama Tuhan. Sehingga ketika dia dikatakan tidak mungkin bisa punya keturunan, harapan cita-citanya seolah-olah menjadi sesuatu yang impossible buat dia. Sesuatu yang tidak mungkin. Mereka sudah jadi kakek dan nenek. Tapi saudara lihat, intensitas
relasi yang dibangun antara Allah dengan Abraham. Memberikan sebuah kekuatan sehingga cita-cita, harapannya untuk menjadi bangsa yang besar, harapannya untuk memiliki seorang anak, itu menjadi sesuatu yang mungkin. Karena apa, saudara? Karena terang itu ada di dalam hidup Abraham. Masa depan cerah. Abraham menjadi keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan di tanah Kanaan pada waktu itu. Dia memiliki ternak yang sangat banyak. Nah, saudara, kita lihat di sini betapa ajaibnya terang. Yesus adalah terang bagi kita. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana terang itu? Sekarang kalau kita lihat mungkin seperti apa bentuknya. Ya, bentuk terang tersebut pada masa kini, saudara yang dikasih Tuhan, itu bisa kita alami di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan di sana, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan itulah yang akan terus menguatkan iman. Sama seperti Abraham melangkah dengan iman, dia terus membangun komunikasi dengan Tuhan, dia dengar firman. Ya, ketika dia sudah mulai goyah, dia katakan, Tuhan, nanti Eliezer yang akan menjadi apa? Pewaris, ahli warisku. Tuhan katakan, Abraham pergi keluar, lihat ke atas, hitung bintang-bintang di langit. Komunikasi. Ada firman yang Abraham dengar. Dan firman yang terus menguatkan Abraham itu menjadi terang di dalam hidup dia. Dan dengan iman itu, dengan iman kepada firman terang itulah akan mewujudkan apa yang impossible menjadi possible. Akan mencerahkan masa depan Abraham. Bahkan akan membuat mata kita, ya mata Abraham, melihat jernih segala sesuatu di kondisi yang tidak menentu ini. Saudara, ini COVID-19, Corona, bikin selalu dak-dikduk semua orang. Saya mendengar kemarin ada lagi yang meninggal, ya rekan seperjuangan hamba Tuhan. Waduh, rasanya itu susah sekali. Bukan cuma sedih, tapi juga kecemasan itu ada. Tapi saudara, kita punya terang di dalam Yesus Kristus. Terang itulah yang akan menolong kita melihat dengan pasti di tengah ketidakpastian. Ayub pasalnya yang ke-29, kalau saya lihat di sana, dikatakan, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Saudara, lihat, di bawah terang Tuhan, aku berjalan dalam gelap. Saudara tahu tentang Ayub? Dia mendapatkan persoalan yang bertubi-tubi. Anak-anaknya meninggal, hartanya habis, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Ayub ada dalam keadaan yang gelap. Tapi saudara lihat di sana, dikatakan aku berjalan dalam gelap. Kenapa dia tetap bisa berjalan? Sehingga ketika istrinya menyuruh Ayub kutuki Tuhan dan mati, Ayub tetap berkata, masakan kamu hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Ya, terpujilah nama Tuhan. Dalam perkataannya Ayub tidak berdosa. Berarti Ayub tetap dapat terus berjalan ketika kegelapan itu meliputi dia. Karena apa? Rahasianya ada terang di atas kehidupannya. Dia katakan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Dunia ini semakin gelap. Corona itu ada di mana-mana. Dan kita seringkali takut. Ekonomi menurun, banyak hal yang menurun. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita punya terang, kita tetap bisa berjalan di dalam kegelapan ini. Sama seperti bangsa Israel, tetap berjalan siang dan malam karena ada tiang api. Kita pun bisa berjalan. Di tengah tetap maju. Iman kita tetap melangkah maju. Kenapa? Karena ada terang yang menerangi kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa? Ya, mengapa kita bisa berjalan dalam kegelapan bersama dengan terang Tuhan? Karena terang itu memiliki supremasi. Ya, supremasi itu artinya kekuasaan tertinggi. Itu dilihat di dalam Yohanes 1 ayat 5. Inilah supremasi terang, kekuasaan tertinggi. Terang itu ada di atas. Makanya dikatakan terang bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya.
Tidak ada satupun kegelapan yang dapat menguasai terang. Kata menguasai di sana menggunakan kata Yunani, kata lambano, artinya menekan, artinya juga menghentikan. Jadi kalau kita telah menerima terang, kita telah menerima Yesus sebagai terang hidup kita, maka kegelapan tidak bisa menghentikan. Dia akan mulai bekerja menyinari, dia mulai bekerja memanifestasikan, dia mulai bekerja mewujudkan impian-impian kita, mencerahkan masa depan kita. Saudara, terang itu kalau sudah kita terima, dia akan bekerja di dalam hidup kita. Dia akan membawa kita berjalan di tengah kegelapan sekalipun, melangkah maju dan melihat iman kita di dalam Yesus Kristus menjadi iman-iman yang pasti. Janji-janji Allah menjadi hal yang pasti bagi kita. Kenapa? Karena terang itu memiliki supremasi. Ada kekuasaan di dalam, kekuasaan yang tertinggi. Tidak ada yang bisa mengalahkan terang. Kata kegelapan di sana menggunakan kata skotia. Skotia itu artinya ketidakjelasan. Skotia juga artinya roh jahat, ya, kuasa kegelapan. Jadi kalau terang itu setelah bersinar, ada ketidakjelasan nih yang datang. Ekonomika dan lain sebagainya, masalah-masalah. Saudara harus tahu bahwa terang itu tidak bisa dihentikan oleh hal-hal yang tidak jelas. Terang itu tidak bisa dihentikan oleh roh-roh dunia sekalipun, saudara. Kenapa? Karena terang punya supremasi. Itu sebabnya saudara, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena Tuhan menjadi terang dalam hidup kita. Dia memberikan terang hidup kepada kita. Saudara, kalau kita sudah memiliki terang hidup, maka kita menjadi anak terang. Ya. Kita sudah memiliki terang. Berarti sekarang kita adalah anak-anak katakan anak terang. Yohanes pasal 12 ayat 36 berkata, mari sama-sama kita baca 2-3. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Coba bilang sama tetangga di sebelahnya, kamu anak terang. Haleluya. Kita adalah anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang, dikatakan di dalam ayat tadi, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Ini Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi pada waktu dia ada di dalam dunia. Selama aku ada di dunia ini sebagai terang, percaya supaya kamu jadi anak terang. Sekarang Tuhan Yesus secara jasmani tidak ada bersama dengan kita, dia sudah ada di surga. Berarti sekarang ketika kita telah menerima dia sebagai terang hidup kita, kitalah yang menjadi terang bagi dunia ini. Amin, saudara. Coba kita buka di dalam Matius 5 ayat 14. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Haleluya. Saudara, kalau dulu Yesus datang menjadi terang bagi orang-orang Yahudi selama 3,5 tahun dia ada. Dia telah pergi, dia naik ke surga dan dia memberikan terang itu kepada kita. Dan dia menjadi terang dalam hidup kita. Karena terang itu adalah Allah sendiri. Dan karena kita memiliki Yesus di dalam hidup kita sebagai terang kita. Sekaranglah kita yang menjadi terang bagi dunia. Amin. Bisakah saudara dengan penuh keberanian berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarmu dengan penuh iman. Katakan bahwa akulah terang dunia. Aku mau bersinar kepada setiap orang-orang yang ada di sekitarku. Keluarga, anak, istri, suami, mertua, dan lain sebagainya, tetangga. Kita mau bersinar bagi mereka. Sama seperti Tuhan bercahaya dan bersinar bagi kita. Satu ayat lagi kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat 16. Kita baca bersama 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau kita sudah memiliki terang itu, mari kita bercahaya di depan banyak orang. Supaya apa? Supaya cahaya terang dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik menyebabkan orang-orang memuliakan
Bapa kita di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memiliki terang hidup di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita telah menerima Yesus. Kedaulatan, kehebatan, keajaiban terang itu dapat terus kita nikmati asal kita membangun relasi yang intens dengan siapa? Dengan Yesus. Berjalanlah selalu bersama Yesus. Amin. Ketika kita selalu bersama-sama dengan Yesus secara intens. Bukan cuma hari ini, bukan cuma besok, bukan cuma seminggu, tapi terus. Anda akan menampung kekuatan cahaya itu. Cahaya itu akan meledak, membuat kita memiliki sebuah daya, power. Untuk apa? Untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan iman kita kepada firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi hidup. Saya yakin bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima Yesus. Dia sudah ada dalam hidupmu menjadi sinar. Sore hari ini, mari kita membuka kesempatan kepada Roh Allah untuk kita bisa mengalami dan merasakan bahwa terang yang kita terima dari Yesus adalah terang yang ajaib, karena terang itu adalah Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Katakan sinar kemuliaan Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Penuhi kami umat-Mu ya Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Haleluya. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Nikmati keajaiban terang itu yang mendatangkan kekuatan baru di dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Tetap di sini menikmati bait-Mu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin, amin. Ku ingin tetap
Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Onesimus. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur atas berita firman Allah yang sudah disampaikan kepada kami pada saat ini. Engkau memakai hamba-Mu menjadi alat kebenaran di dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami sebagai pendengar, Engkau sudah berkati kami dengan berita firman Allah yang membuat kami, Tuhan Yesus, ada senantiasa di dalam terangnya Allah, di mana kuasa kegelapan, segala kuasa jahat, segala kuasa yang dari kuasa kegelapan, kuasa iblis tidak dapat mempengaruhi kami, sebab Engkau Yesus terang itu ada di dalam kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkati hamba-Mu di tempat pelayanan, baik di Cianjur, baik di Pasir Nangka. Terima kasih Tuhan, keluarganya Engkau memberkati. Engkau juga sudah menolong kami semua yang ada. Itulah sebabnya sebentar kami juga akan memberikan korban syukur kami. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan hati, dengan penuh hormat kepada Engkau Tuhan, kami berikan sebagian dari benda-benda yang mati ini Engkau ubahkan berupa pelayanan yang hidup melalui pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.